Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur dengan ungkapan lapas alhamdulillah. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita layak menjadi umat yang mendapat syafaat amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, bertemu kembali kita dalam kajian akhlak yang sengaja kita kutip dalam kitab Al-Wasaya Imam Al-Muhasibi, yang sebelumnya kita membahas bagaimana perilaku atau reaksi orang-orang salaf ketika dipuji. Maka ini kita membahas lanjutan daripada kajian masih dalam bab al-madhu atau pujian. Mudah-mudahan rangkaian materi yang disampaikan Ustaz Tuan Guru kita Haji Henry Siregar LC MHI, mudah-mudahan kita simak bersama lanjutan materi kita pada hari ini. Kepada Ustaz kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para asatidz, hadirin, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Pada saat ini kita lanjut materi kita, sub pembahasan al-khawfu wal hadru afdalu minar rukuni ilal madhi. Rasa takut, khawatir, bimbang itu lebih utama daripada bergantung kepada pujian. Sebenarnya kalau tak ada yang menjolok katanya, tak jatuh menggatuh, kan gitu. Kalau ada tak disindir, tak paham juga dia. Ada kadang dari disindir pun tak paham ya kan. Paham juga ya. Kalau lagi tak disindir, macam itu kan. Ya, berarti dia belum belajar kode-kode pramuka berarti itu. Atau absen dulu dia kan. Di awal kata musannif di sini aftina ya bi ra'yika ayyuhal maftun. Bahasa sederhananya berarti kan minta pendapat kan, fatwa kan. Fatwa. Tolonglah kasih tahu buat kami pendapatmu wahai orang-orang yang terfitnah. Artinya orang-orang yang terbuai dengan pujian tadi. Macam mana lah kira-kira pendapatmu? Ayyul amrayni aslahu lididina. Ada dua hal, mana yang lebih utama, yang lebih baik untuk agama kita? An-nakhafa ya wa nahdhira ma hadarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min darul madhah. Kita merasa khawatir, takut, sanksi dengan apa yang telah diwaspadai bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mudrat ya, pujian itu. Poin berikutnya, wa nujahidu anfusana ala nafyis sururi minal qulubi idza balaina bihi. Dan kita bersungguh-sungguh sekuat tenaga untuk menghilangkan rasa bahagia, senang ya dari dalam hati kita. Karena kan senang bahagia di hati itu. Cumanya apa yang tercermin di wajah, ya itu kan hanya ungkapan dari hati itu sendiri. Kan? Idza balaina bihi, ketika kita diuji dengan pujian tadi. Wa nastaghfirullah ta'ala minhu, dan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. Nah, mana yang mau kita pilihin? Just poin. Au nattakilu ala qaulika. Itu poin pertama kan gitu. Kan ada moro ini dari kahang kan. Nah, au nattakilu ala qaulika innal faraha war ridha bil madhati la tadur. Atau kita bergantung atau mengandalkan pendapatmu yang mengatakan kan gitu ya. Sesungguhnya kesenangan, kerelaan hati dengan pujian itu tidak membawakan mudarat.
Ada kan dua pilihan ini. Iya. Apakah kita memilih, cobalah kasih pendapatmu tentang dua hal ini. Kan gitu. Antara dua hal yang lebih bermanfaat untuk agama kita. Apakah kita mengikuti sunnah Rasul yang telah mewanti-wanti tentang bahaya pujian? Kan gitu kan? Iya. Dan kita bersungguh-sungguh agar kita tidak terjerumus ke dalam pujian itu, memohon ampun kepada Allah, atau kita mengikuti cakapmu tadi yang tanpa dasar, yang mengatakan pujian itu nggak ada pengaruhnya sama aku dipuji nggak dipuji jalan terus. Betul, begitu nanti nggak dipuji rupanya iya kan mundur teraturnya, tak disebutkan kawan tuh, udahlah katanya. Panuzaki anfusana biqaulil maghruri, apakah kita mampu membersihkan jiwa kita, hati kita dengan ungkapan orang yang tertipu, ya kan? Iya. Wa nardu bil madhah, dan kita rela ridha dengan pujian itu, wa nartahu laha ya liridhaka, dan kita merasa rileks, ya puas, senang karena engkau suka dengan pujian, wartiyahu kalaha, karena engkau merasa itu biasa-biasa saja. Kan gitu. Irtiyah ini kan istilahnya anggap enteng. Iya. Nggak ada itu. Begitu kena rupanya bebekas juga kan. Tsumma tahsibu annaka ma'a dzalika minal mukhlisin. Dengan demikian engkau menganggap dirimu itu orang-orang yang ikhlas. Tapi aku tak dipuji, melempem juga kan gitu. Wa asaka bisyarril manazil indallahi ta'ala. Kalau demikianlah kondisimu, maka engkau mungkin orang adalah mendapatkan posisi yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala, ghairu zakiyin wala hamidin, yang tidak mungkin suci dan tidak mungkin terpuji. Gitu. Jadi artinya inilah ulama kita dahulu ini, dia mengajak kita berpikir. Itu kan bahasa filsafahnya ini kan, bahasa mantiknya ini kan. Jadi kita menurut musannif di sini tidak memberikan ungkapan yang lugas gitu. Kita disuruh untuk berpikir. Ini poin A positif, ini poin B negatif. Mana mau kau pilih? Nah, kita disuruh milih. Ya, ketika kita sudah mengetahui mana yang positif, mana negatif, udah nak milihnya kan. Tapi kadang orang walaupun sudah jelas nampak gambar putih sama gambar hitam, ini hitam itu juga dimilihnya kan. Gitu. Gitu. Jadi tertipu itu. Tertipu dia. Maghrur ya. Iya. Uffil laka ayyuhal maghruru al-fasiku li nafsihi walil ummah. Sungguh celaka engkau wahai orang-orang yang tertipu, yang fasik, ya, tidak adil terhadap dirinya, ya. Demikian juga untuk umat. Artinya untuk dirinya pun dia enggak adil, apalagi untuk umatnya. Ini olahnya itu. Tadakkar ma aqulu laka. Baru masuklah kata-kata di sini. Kalau tadi kan kita disuruh berpikir antara dua poin. Udah, ketika sudah ada istilahnya gambaran-gambaran, ya, sebelum melenceng ini diluruskannya. Nah, inilah cerdasnya. Artinya kita disuruh untuk evaluasi sendiri dulu seperti apa, barulah masuk barang itu. Orang langsung dinasihati, tapi dia belum, ya kan, tidak ada latar belakangnya. Kau belum lihat? Enggak masuknya itu kan. Gitu, bismillah. Tadzakkar ma aqulu laka, ingatlah apa yang ingin aku sampaikan kepadamu. Fa inni nasihul laka, aku saat ini posisinya hanya sebagai penasehat, mengingatkan bagimu. Yajibu an takrahal madha, engkau wajib harus ya membenci pujian itu. Wa takhshal fitnata fiha, khawatir fitnah yang muncul darinya. Faqad khawwafaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minha. Udah pakai tahqiq ini ya. Qad masuk ke fiil amar. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mewanti-wantimu darinya. Nah, gitulah kok bahasa apanya ya. Wa mata wajadta halawatal madhati was sururi biha.
suatu saat ketika engkau mendapatkan manisnya rasa pujian, senang, diumbang, nah, fajahid nafsaka, pada saat itu jangan lupa daratan, bersungguh-sungguhlah engkau terhadap dirimu antakiya dalika an qalilin, ya, untuk menghindarkan, membersihkan dirimu dari kesenangan pujian tadi, walaupun dengan cara yang sederhana. Ya kadang kan nggak bisa kita langsung gitu spontan seperti membalikkan telapak tangan kan, pelan-pelan, slow. Artinya pujian itu jangan kita terima mentah-mentah 100% ditepis lah, enggak gitu ah. Itulah kan. Karena kalau kita frontal pun nanti masalah pula kan. Makanya gunakan jin'ang qalilin. Wastaghfirillah ta'ala min farhika bil madhan, beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari rasa senangmu terhadap pujian itu. Kata ibn minad dzunub, kondisimu pada saat itu ketika senang dengan pujian, maka engkau bertaubat kepada Allah seperti orang yang bertaubat setelah melaksanakan dosa. Itu. Wa kun ba'dal mujahadati wa taubati khaifan, dan jadilah engkau setelah bersungguh-sungguh sudah juga i'tikad taubat, ada rasa takut alla takuna nasahta fit taubati, ada rasa takut bahwa rasa taubatmu itu tidak diterima. Nah, gitu kan? Berarti kan istilahnya ini kalau dalam pelan akhlak itu kan bainal khaufi war roja. Iya. Dia posisinya dia seimbang dia. Kalau takut saja pun kita bahaya, ya kan? Saya salah arah, harapan saja pun yang mencuat, ya amannya itu bahaya juga kan, di antara ini. Nah, dan dalam beribadah itu juga seperti itu. Jangan pula kita merasa semua ibadah kita terima, sombong aja nanti kan. Jangan pula kita merasa ibadah itu salah semua. Di antara itu, jangan pula pesimis, jangan pesimis sekali, jangan optimis sekali. Nah, baina lah gitu. Ini kok bahasa sekarang moderat lah kan. Allah. Walam tujahid nafsaka fillah haqqa jihadihi, karena ada khawatir engkau tidak bersungguh-sungguh ya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghindari kesenangan pujian tadi kan, jihadi. Liannaka lam tasil ila bughdil madhah, karena engkau hakikatnya belum sampai ke tingkat membenci pujian itu. Ya. Wala ilal ghadabi alal madhih, dan juga engkau tidak akan sampai ke level tingkatan marah atau murka kepada orang yang memuji. Kafi'lus sahabati radhiyallahu anhu, setidaknya perlakukanlah seperti yang dilakukan oleh para sahabat. Begitu dia yang kemarin itu apa yang bahasanya itu? Mana semalam itu? Anni amuruka an tuzakkini, itu kan? Ya Amirul Mukminin anta a'lamu minni, itu kan? Maka dia marah. Umar kan langsung kan? Ya, sahabat itu kalau kita belum sempat kalau sampai ke level itu, ya sempat kita marah, ya tambahlah kasus kan? Pencemaran nama baik. Nah gitu, belum sampai kita ke level itu. Ini amaruka an tuzakkini, ya. Karena kalam tasil kan belum sampai kepada bughdul madhah, kita belum sampai ke tingkatan yang membenci pujian itu, dan juga kita belum sampai kepada level tingkatan yang sanggup murka terhadap orang yang memuji kita. Tak tolak gitu, belum sanggup gitu kan? Iya. Seperti yang diperlakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Fakun 'arifan bi sa'atika idza farihta bil madhah. Setidaknya engkau paham dan mengerti, ariflah tentang kesalahanmu ketika engkau senang dengan pujian. Artinya ada rasa luluh, rasa bersalah dalam hati. Tak cocok pujian itu, tak cocok. Ya, itu. Salahnya kok di sini. Yang tak tahu nya kalian. Tapi tak tahu pada sebutkan. Kan gitu. Karena ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menutup aib kita, alhamdulillah kan. Gitu.
Fakun wajlan min al-'uqubati idza radita biha. Dan engkau harus selalu dalam posisi rasa cemas tentang hukuman-hukuman jika kita ridha dengan pujian tadi. Wa kun mushfiqan la'allaka alla takuna indallahi minal muhibbin laha. Dan juga jadilah engkau merasa musyafaq, ini kan cinta dia. La'allaka alla takuna indallahi minal muhibbin. Dan engkau merasa iba terhadap dirimu sendiri, semoga Allah Subhanahu wa taala, semoga posisimu di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak termasuk orang-orang yang suka dipuji. Kan minal muhibbina laha lil madha. Fa inna ilmaka biha anfa'u min al-ibadati ma'al jahli bima wasafna. Maka pengetahuanmu, ilmumu, penguasaanmu terhadap itu, artinya kita belum sanggup murka terhadap yang memuji, kita belum sanggup, kita merasa antisipasi ada hukuman pujian ketika kita ridha, kita ada rasa cemas dalam hati, Allah jangan sampailah aku dalam ilmumu termasuk orang-orang yang suka dalam pujian ini. Maka pengetahuan itu, benteng itu, tameng terhadap itu lebih bermanfaat daripada ibadah itu sendiri, ya. Tapi engkau tidak tahu tentang sifat-sifat yang di atas, telah kami sebutkan. Jadi ada orang beribadah main gas-gas saja, mau dipuji dia mau apa, nah, itu ternyata tujuannya seperti itu. Wa ba'du ayyuhal 'abid. Kemudian wahai orang-orang ahli ibadah, fama anta wal farha bid dunya wa hiya siznul mu'min. Macam manalah engkau bisa senang, bahagia di dunia ini, padahal dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman. La yafrahu biha wa la yun'imu fiha wa la yatma'annu ilaiha. Tak ada orang yang beriman bahagia, senang, nikmat, tenang, teduh di dunia ini. Wa innamad dunya darul balwa wal fitan. Sesungguhnya dunia itu adalah tempat ujian dan fitnah. Wa daru humumin wa humumin wa huznin, tempat sedih, gelisah, apalagi gundah gulana. Kok kita sekarang apa istilahnya itu? Galau dan sebagainya, dilema. Wa qad qala Adamu alaihi salam. Nabi Adam pernah bertutur kata, kunna nas'alullaha minas sama'i naslan fasabbana iblisun bil khati'ah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keturunan, ya. Fasabbana iblisun bil khati'ah. Karena iblis menggoda kita dengan kesalahan atau keburukan. Falaysa lana an nafraha, maka kita tidak ada kesempatan untuk senang. Wala yanbaghi lana illa al-buka wal hazan, dan selayaknya kita hanya seyogianya kita ini senantiasa untuk bersedih, ya, menangis dan bersedih. Makunna fidani sabbi, selama kita berada di tempat atau apa ini, di daerah atau darun kan rumah, ya. Darul, di tempat sepi, hinaan, ya, tempat yang terhina. Hatta naruddu ila daril lati sabbabana minha, sehingga kita kembali ke tempat yang disebabkan kita diciptakan darinya. Malah mengertinya, berarti pemahamannya di sini adalah ketika kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala atau hari kiamat. Itulah dia. Kemudian wal madhu batilun wa ghurur. Ujian itu
batil ya, Batil. dan tipu muslihat. Ikhwani, wa qabihun bil aqil ay yafrah bi syai'in min asbabid dunya fa kaifa bi madhil batilil maghrur. Saudara-saudaraku, sungguh keji ya sifat yang dinisbahkan kepada orang yang berakal ketika ia merasa senang dengan sesuatu dari asbab-asbab keduniawian, ya. Bagaimana lagi dengan rasa senang ya yang muncul karena kedustaan dan kebohongan. Nah, gitu. Wa ba'lu fafham ma aqulu laka ayyuhal 'abidul masrur bil madha. Pahamilah apa yang ingin aku sampaikan kepadamu, wahai ahli ibadah yang senang dengan pujian. Fa innaka law ataita min ibadati ma anasta bika li ajlihi at-tayr was-siba' wad-dawab wa ummul ardi jami'an. Fa innaka, maka sungguh engkau ketika melaksanakan sebuah ibadah, ma anasta bika, dengan ibadah itu engkau merasa senang atau engkau dapat membahagiakan, menyenangkan burung, ya, hewan buas, wadawab, hewan melata, ya apalah ibadah itu macam lah kan. Ya, kadang mungkin dia ya kok kayak kata dalam riwayat itu ketika petani sawah gitu kan dimakan burung padinya, itu kan sedekah itu. Iya. Dimakan ayam tadinya, Iya. lagi menjemur kan sedekah itu kan. Iya. Nah, itu kan kita kan ibadah itu. Berarti menyenangkan. Nah, begitu panjangnya luasnya pemahaman dari musannif kita ini, ya. Ataita min al-ibadah ma anasat bihi ajli al-tayyib. Ya, karena engkau melakukan sebuah ibadah yang dapat menyenangkan. Ya. Menyenangkan burung, binatang buas, hewan melata, wahwa ummul ardi, ataupun mungkin seluruh binatang hewan melata yang ada di atas dunia ini. Wasnat alaika bihil malaikah, dengan ibadah tadi para malaikat memujimu. Iya. Wa fariha bi jiwarikal ins wal jinni bi ajma'ihim. Dan seluruh orang-orang baik dari bangsa jin dan manusia yang ada di sekitarmu. Kita ada kayak jin di sini belajar ngaji. Dengan apa kita kan? Ya. Senang semua dengan ibadahmu tadi, dengan tindakanmu itu. Wa hamidu amraka fi kulli ahwalika. Mereka memuji seluruh urusanmu, hal ihwalmu dalam segala situasi dan kondisi. Wa madahuka bi a'malika, dan mereka memuji seluruh amal perbuatanmu. Wa arrafuka biha, dan mereka sampaikan ini gara-gara si fulan ini. Ini gara-gara si fulan ini. Kan gitu. Gara-gara mulai semua ini. Makanya kami bisa hidup bahagia, senang ya gara-gara asbab bapak ini. Anakku bisa kuliah, kalau tak bapak masukkan kemarin daftarkan beasiswa, tetap bapak biayai. Jadi kira kami mungkin. Tapi berkat wasilah bapak, beginilah kami ini. Wa'afuka kan gitu. Berarti diinformasikan sama dia. Artinya kebaikan-kebaikannya itu dilontarkan, disampaikan, diungkapkan kepada tadi itulah ahli pelaku tadi kan gitu. Wa madahta birra nafsika wa murihta birra nafsika, dan engkau bahagia dengan perbuatan baik yang engkau lakukan. Fahal taro laka aw li ghaurika an takila ala dzalika. Bagaimana menurutmu? Ya? Apakah itu termasuk bagian pada dirimu atau untuk orang lain? Ayat takila ala dzalika, yang mengandalkan hal yang demikian. Artinya apakah engkau merasa pujian dan sanjungan tadi itu layak dan pantas engkau terima? Akan gitu.
Ketika orang ungkapkan kebaikan itu Iya. sama kita gitu. Iya. Udah. Au yaghtarru madhatil makhluqina dunal wurudi 'ala Allah taala. Atau engkau tertipu karena pujian sanjungan para makhluk-makhluk yang di atas tadi, akan tetapi pujian dan sanjungan itu tak sampai kepada Allah. Artinya nggak terhitung ibadah lagi, udah selesai. Nah, gitu kan, udah selesai. Apa yang kita kasih tadi udah langsung habis karena kesenangan tadi. Fa tabayyanu laka bima da khatama laka amruk. Nah, maka kepastiannya jelas ya, segala sesuatu itu akan dinilai dengan khawatimnya kan. Nah, khawatimnya akhirnya seperti apa? Wa ta'lamu ridallahi anka min sukhtihi, engkau mengetahui ridha Allah Subhanahu wa taala terhadapmu atau murkanya terhadapmu. Wa imma na'imun muqimun wa imma adabun alimun, apakah nikmat yang berkesinambungan atau mungkin azab yang pedih. Nah, jadi jangan sampai kita terbuai dengan pujian-pujian itu. Ketika kita terbuai udah selesai, habis. Jadi nanti jangan lagi kita tanya, ya kemarin aku menyumbangnya mana? Ya udah kok, udah selesai kok. Gitu kan. Udah habis. Jadi tak ada lagi mau kita panen. Artinya yang kita tanam di dunia ini sudah kita petik langsung hasilnya. Akhi, raqibillah azza wa jalla wa la takhtarru bil madha. Wahai saudaraku, selalulah merasa diawasi, muraqabah Allah terhadapmu. Janganlah engkau tertipu dengan pujian. Yang tadi saya buat status tadi. Wa kam min mu'addalin bin nasi laisa bi'adlin inda Allah ta'ala wala mardiyin. Begitu banyak orang ya, di tengah-tengah manusia dia dianggap orang yang bijaksana, orang yang adil, ya, orang yang peduli, apalagi bahasanya lagi, orang yang dermawan. Ya. Ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala dia termasuk bukan orang yang adil. Dan bahkan perbuatannya itu bukan yang diridhoi. Ini kayaknya bukan lam ini, wakam ini. Kena nyambung kan? Wakam min mujtahidin fil ibadati sara kan nirani hataba. Begitu banyak orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah. Tapi ibadahnya itu ibarat kayu yang habis terbakar oleh api. Wasarat ibadatuhu haba'an manthura. Ternyata ibadahnya itu akhirnya seperti kapas yang berterbangan kan. Au lahama iblis au lahum, ya, karena tipuan muslihat dari iblis. Wa kam min 'abdin yasbihu mu'minan. Begitu banyak seorang hamba yang pagi harinya itu masih beriman, ya, wa yamsi kafira, begitu sore udah enggak beriman lagi, udah kafir. Masih kawan sama kawan tuh tadi pagi masih, begitu sore udah berseberangan rupanya. Enggak satu tim lagi ya kan. Pagi masih ngopi ya kan, satu meja, ya sorenya udah beda meja. Ya, takutnya nggak mejanya yang beda ya kan, tempat ngopinya pindah ganti nih. Wa yaslibu imanuhu wa ma yash'uru. Pada akhirnya imannya itu terlepas dari dirinya tanpa sadar dia. Nah, gitu. Salbun ini kan lepas kan, jadi hilang keimanan itu tanpa disadarinya. Fal-aqil syakiku min salbil imani la ya'man wa la yafrahu madhal batil wal makrur. Maka orang yang berakal sehat, fal-aqil syakik min salbil iman, orang awal akal yang sehat, maka dia apa ini? Wal aqil syakik min salbil iman la ya'man.
orang yang berakal, yang ada rasa khawatir hilang keimanan dari dirinya, maka dia tidak akan pernah merasa tenang, merasa senang dengan pujian orang-orang yang tertipu atau pujian-pujian yang istilahnya bahas sekarang batil ini kan berarti pujian yang tidak tepat sasaran. Istilahnya dari orang yang salah. Istilahnya ada udang di balik batu lah ini kan. Falau ataka wahyu bi annaka mabduhun inna dil arsy. Kalau seandainya lah ya kan, ada bisikan malaikat atau bisikan kan gitu kan, atau ru'ya shadiqah, mimpi bahwasanya engkau termasuk orang-orang yang dipuja dan dipuji di arasnya Allah. Masyaallah. Balagha fil makhafati wat taqwa, baligh fil makhafati wat tuqa. Maka posisimu seharusnya merasa khawatir dan waspada. Karena ada begitu kan? Ada jil arsy lagi tuh ya? Iya, ya, sama kayak iblis itu lah kan. Ana khairum minka minhu khalaqtani min khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nabi itu kan, min nari itu kan. Fatadabbar amraka wa qul haqqa. Maka tadabburilah dirimu sendiri, urusanmu sendiri dan sampaikanlah yang benar. Ya. Bima dasirta mamduhan bis sama. Kira-kira apalah alasan kenapa aku bisa dipuji? Ya kan, sampai masyhur gharibun fil ardi wa masyhurun bis sama, itu kan sebuah wasara Qarni kan. Itu kan orang yang bilang, bukan dia. Gitu. Walastu lidzalika ahlan. Harus ada rasa khawatir. Enggak mungkin lah aku dipuji-puji oleh makhluk Allah di langit. Apa pula alasannya kok bisa dipuji? Jadi ada rasa khauf tadi. Kalau roja ada tadi pula harapan, oh ya pantas lah. Belum tahu kan. Kalau kau bongkar nanti ini bisa kau sujud sama aku katanya. Ya kan? Pain jalta annaka nilta dalika bidati nafsika. Kalau seandainya lah bisikan-bisikan tadi itu menjadikan engkau merasa itu sudah pantas buatmu, wastaujabtahu bi fi'lika, dan perbuatanmu sudah membuktikan itu, laqad du'aita aziman, maka engkau memang betul-betul orang yang suka sanjungan. Abadiyan ni'am lillahi azza wa jalla alaika. Hati-hatilah tentang abadiyah dari sini. Abadiyan ni'am, ya, kekekalan, keberlangsungan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadapmu. Walaulahu lam takun mamduhan wala mahdiyan. Kalau bukan karena izin Allah, maka engkau itu tidak akan mungkin dipuji dan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilahnya jangan sampai gara-gara perbuatanku, gara-gara amal ibadahku, gara-gara ini makanya aku dipuji. Belum tahu kalian. Itu baru lagi 5% yang gue bilang, sama gue bilang 95 lagi. Wah, terkejut kalian. Tapi dia menafikan tentang rahmat, nikmat karunia Allah lah yang dia menyebabkan itu. Makanya posisinya harus bainal khauf war roja. Lagi kan, selesai. Bahasa kan? Sudah kan? Wujubul amali fisyukri wal isfaqi min salbin na'am. Wajib beramal ya dengan rasa syukur dan merasa sanksi akan hilangnya nikmat itu. Ya akhi, wahai saudaraku, fal minnatullahi alaika Allah, bahwa karunia Allah itu terhadapmu sungguh besar. Wa badul majhudi laka bisyukri alzam, maka kesungguhanmu untuk mensyukuri nikmat itu harus lebih kencang lagi. Alzam. Kan gitu kan, lazim, wajib kan? Ya. Wal wajlu wal isfaqu min zawali hadhihi ni'mat alaika akadu auja. Kemudian rasa khawatir, sanksi akan hilangnya nikmat-nikmat ini darimu harus lebih kamu tekankan dan harus lebih tegas. Nah gitu. Waihaka, celakalah engkau in alimta amilta bisyukri wasfaqta min salbin ni'mah.
Celaka engkau ketika engkau in amilta, ketika engkau beramal dalam kesyukuran, tapi engkau tidak khawatir tentang hilangnya nikmat itu. Berarti kita ada dua posisi. Ibarat uang kan ada dua posisi. Dua sisi mata uang kata orang. Maka syukur dan khawatir akan hilangnya nikmat itu harus dua hal yang harus berjalan beriringan. Falaka bidzalika syughlun syaghilun 'anil farhi madhal batil. Kalau begitulah kondisimu, maka engkau hanya semata-mata menyibukkan dirimu dengan pujian-pujian dusta. Faqad asfaqatil malaikatu wal anbiya'u alaihimus salam faqalu. Dan sungguh telah tegas contoh yang telah diberlakukan oleh para malaikat dan para nabi, keselamatan buat mereka. Mereka berkata, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, Tuhan kami, janganlah palingkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah pada kami. Jadi kalau sudah istilahnya semata-mata hanya aku dapat hidayah kok, udah aman itu. Rupanya besok Berubah lagi. balik kan. Makanya doa Rasulullah itu kan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Makanya inilah kalau asbabun nuzulnya, kalau saya tidak salah ada kaitannya ke situ. Ketika Rasulullah membacakan hadis itu, ada ayat yang muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, kemudian membacakan surah Ali Imran ayat 8 ini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Pakaipa wa anta muksirun bi katsirin mimma yajibu alaih. Bagaimanalah engkau selalu lalai, anggap sepele tentang hal-hal, begitu banyak hal yang diwajibkan kepadamu. Wa anta wallahi mas'ulun fil qiyamati matrubun. Dan engkau demi Allah akan diminta pertanggungjawaban nanti di hari kiamat. Fal haznu aula bika minal farh, maka sikap khawatir, sikap sedih, sanksi itu lebih baik diutamakan daripada rasa senang. Kan gitu. Paham kan? Iya. Jadi kan nanti kan semua tingkah laku itu kan akan minta pertanggungjawaban. Yakin kita 100%. Betul. Iya. Maka harus ada timbul rasa sanksi, rasa curiga, rasa khawatir, sehingga timbullah nanti efek dominonya untuk selalu memperbaiki, melakukan hal yang lebih baik. Tapi kalau sudah merasa kita yakin, udah aman itu. Jadi tak ada lagi evaluasi kan? Nah gitu. Wala siyama bimadhil batil wal maghrur. Bagaimana lagi kalau seandainya engkau senang dengan pujian yang semu, yang penuh dengan tipu muslihat. Allahu huwal mujibu lil madhi la ghairahu. Yang wajib ya, Allah lah semata-mata yang pantas dipuji, gak ada yang lainnya. Kan gitu. Apa alasan kita untuk dipuji? Akhi, tadabbar ma aqulu laka. Saudaraku, renungkanlah apa yang ingin aku sampaikan kepadamu. Minal mustaujibi indaka lis-sana'i wal madh. Engkau wajib ya untuk melakukan pujian dan sanjungan. Allah zayyanaka bil afa'ilil jamila. Ketahuilah engkau dihiasi dengan perbuatan-perbuatan yang indah. Wa habbaka bil khisal mabadu wa mamduha. Dan engkau sungguh suka dan cinta dengan poin-poin hal-hal yang sangat terpuji. Wa man tafaddala alaika bil ayadil al jismiyah. Engkau senang dengan Berlangsungan. iya, keberlangsungan yang bentuknya materi, fisik, ya kan? Wal minan al azimah. Pemberian-pemberian yang cukup wah gitu ya. Wan ni'am al mutawatirah. Nikmat yang berkelanjutan, tawatur terus. Wal ala al mamduh al mutadhahirah. Sanjungan atau pujian-pujian yang wujudnya betul-betul nyata, zahir. Wal mun'am bidzalik aula bil madhati was sana' wa syukri.
Artinya begini, engkau kan suka dipuji, suka disanjung, ya. Atau suka diangkat-angkat, semoga bapak ini panjang umurnya, rendah rezekinya, rupanya biar nambah ya kan. Harusnya dari 3 menjadi 5, agar gitu kan. Tambah dia nolnya. Udah. Fal mun'am bidzalika aula bil madhati wathina'i wasyukri. Yang memberikan nikmat itu seharusnya lebih layak ya, untuk dipuji, diucapkan rasa syukur, disanjung. Am anta mustaujiba fi khassati nafsika? Apakah engkau layak khusus cuma kau aja dipuji? Gitu kan? Enggak mungkin kan? Gitu. Ya. Wa haka kulil haqqa. Celakalah engkau, sampaikanlah yang benar itu walaupun pahit rasanya. Kulil haqqa wala kana murran itu kan. Minal mustauji bitsina wal madhati wasyukri illa mutafaddilun alaika bi an syahidta lahu bil wahdaniyah. Maka pujian, sanjungan, rasa syukur, hal itu adalah keutamaan terhadap dirimu, ya, ataupun keutamaan terhadap dirimu ketika engkau bersaksi akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ya pemberian. Berarti sanjungan pujian juga hanya pemberian Allah. Ya udahlah, aku nggak layak. Allah yang lebih layak disanjung. Itulah jawaban kita seharusnya. Kan gitu. Kadang-kadang kita mau kasih, oh iya, lupa kita yang di atas kan gitu. Nah itu dia. Jadi memang balik-balik ke akidah juga ini kan. Wa syughluka bit ta'ah, kesibukannya dengan ketaatan. Wa syaghalaka bit ta'ah, syaghalaka bit ta'ah. Karena karena Allah lah Subhanahu wa Ta'ala yang menyibukkanmu dengan ketaatan itu. Wa hafizaka minal ma'asi. Hakikatnya Allah lah yang menjagamu agar terhindar dari kemaksiatan. Wa sarafa anka sururu nafsika, dan Allah memalingkan darimu kesenangan atas dirimu sendiri. Wa maka aduwika, tipu muslihat musuh-musuhmu tak sampai samamu, terhambat karena memang kuasa Allah. Wa a'adzaka min ahwa'ikal mardiyah, Allah melindungimu, menaungimu dari nafsu-nafsu birahimu yang begitu keji, yang buruk. Wa satara ankal qabih, Allah menutupi keburukanmu. Wa adhhara lakal jamil, Allah mempertunjukkan, ya, memperlihatkan hal-hal yang baik darimu. Oh, sampai dicongkel ini sedikit aja, ganti kulit kita kan. Wa ja'alaka bisatri alaika mukriman bin nasi mahmuda. Karena Allah tadi menutupmu, maka menutup aib-aibmu, kekurangan-kekuranganmu, sehingga engkau mulia di pandangan manusia. Kan gitu. Jadi kan gara-gara tertutup kita maka mulia di pandangan manusia. Makanya tadi di awal tadi kan min mu'addalin indan nasi bahwa laisa adlin indallah. Kan dari mana tadi itu? Masih berkaitan tadi itu kan. Mana tadi itu? Jemaah yang berbuka. Oh, kami mu'addilin bin nasi laisa ka'adilin indallah. Begitu banyak orang yang kita anggap pandangan manusia baik kali Bapak. Rupanya karena Allah tutupi keburukannya kan gitu. Kok sampai dibuka keseimbang nih. Atau mungkin berbalik ya kan. Pandangan kita mungkin 80 kebaikan dia, 20 keburukannya, begitu terbalik. Dan pandangan Allah 80 keburukan, 20 kebaikan. Nah, cuman itu kan. Makanya kita tidak pantas untuk menerima pujian itu karena salah sasaran. Akhi, fal mun'imu bidzalik aula mil madhati wasyukri. Maka orang yang memberikan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih utama, seharusnya didahulukan untuk dipuji dan diucapkan syukur. Am anta mustaujibun dzalika fi khassati nafsi, atau hanya engkau semata-mata yang layak dipuji? Yang mana? Pertanyaan itu. Atau kau yang mana? Ya kan? Allati ta'muruka bil aswa'i wa taqabidu. Bidu taqabidu ya? Iya, taqabidu. Tiga wa taqabidu anil khairi. Di mana
yang memerintahkanmu untuk aswa sawa, berlaku adil, ya, kemudian melakukan hal-hal yang baik, wa tasja'u 'alal ma'asi, ya kan, keberanian bentar. Allah. Am anta mustawjibun dzalika fi khassati nafsika allati tamuru bil aswa'i wa taqbidu ila khair. Yang memerintahkan melakukan keburukan, sawa, ya kan? Iya. Wa taqbidu atau menghalang, menggenggam dari kebaikan, artinya ini berarti dia tidak melakukan kebaikan. Wa tasja'u 'alal ma'asi, ada rasa keberanian melakukan kemaksiatan. Wa tatgha fil ghayyi, ingkar dengan kemungkaran. Wa takfuru, engkau kufur. Wa tabattara indal khara', menolak, ya, kedermawanan, ya. Wataqanatu inda dharra, dan engkau merasa putus asa ketika mendapatkan ujian. Watansa husnal ala, engkau lupa untuk membalas kebaikan. Wataqsuru bi syukrin nu'amai, engkau anggap sepele untuk mensyukuri segala nikmat yang engkau peroleh. Faman aula bil madhah, maka siapakah yang lebih berhak untuk dipuji? Wa kaifa tastawji madhatu bihadza na'tuhu, yang macam mana orang yang seperti ini itu berhak untuk dipuji sedangkan sifatnya seperti yang di atas tadi. Kan gitu. Artinya ya kadang dia melakukan hal-hal yang buruk, ya kan, kebaikan pun dia ditahannya. Ada juga rasa-rasa untuk melakukan kemaksiatan, berani aja dia main gas saja. Udah jelasnya punya orang, ya kan, dicarinya lagi alih macam mana biar jadi punya dia. Ya kan, kemudian kufur lagi, ya kan, kemudian kadang putus asa ketika dapat ujian, dan tidak mau, lupa akan kebaikan, kemudian tak mau bersyukur. Jadi siapa cuman lah mau dipujang begini sifatnya. Akhi, maraqibillah azza wa jalla, maka selalulah dalam muraqabah Allah Subhanahu wa taala, wa baligh bisyukri, senantiasa bersyukur. Wa kun wajlan min jawalin ni'am, selalu ada rasa khawatir akan hilangnya nikmat itu. Wasalbil iman, hilangnya iman. Wala tahsib annaka bil madhati ahlan, jangan pernah merasa engkau pantas untuk dipuji. Fa yahlikullah, setelah kala engkau wa yakiluka ila nafsika, dan engkau hanya mengandalkan dirimu sendiri. Yazilu angkan ni'am, maka nikmat itu akan hilang darimu. Wa yahtaku ankas sutur, akan terbuka, terbongkar rahasia-rahasiamu. Kan gitu, ya kan? Wa yubdil ladzi ya'lamu min qabaihika, akan terbuka, tersingkap apa-apa yang diketahui tentang keburukanmu di alam semesta ini. Alamin, berarti kan istilahnya ya kebaikan-kebaikan yang dengan burung tadi, dengan binatang buas tadi, ya, karena Allah tutupnya kebaikan, keburukan kita. Kalau Allah buka, ya, murka itu, burung pun murka sama Allah, binatang buas pun murka. Itu tadi, ya kan? Karena dibukakan Allah tadi kan, karena dia merasa dia pantas untuk dipuji. Begitu terbuka boroknya, wah, oh ternyata rupanya begini ya. Kok tahu lagu dari kemarin kan ya. Wa hakala qala azamta ma'siyah musibataka. Kalau engkau sungguh ujianmu sungguh sangat berat sekali. Idza stabdalta bi madhatil malakil a'la, ketika engkau mengganti pujian yang selayaknya, mengganti pujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Wa radita bi tazkiyatil abidil adillah, engkau ridha dengan sanjungan-sanjungan hamba-hamba yang hina. Artinya dia tak mau pujian dari Allah, dia maunya dari pujian hamba-hamba yang hina. Adillah, ya. Sarat ar-rifa'ata fid dunya ala darajatil ula, engkau lebih memilih, ya, pangkat di dunia daripada derajat yang mulia di sisi Allah nanti. Wan hatatta anil ulwi indallah ila sufla, dan engkau lebih memilih
lebih hatta melangkahkan dirimu atau merendahkan dirimu dari singgasana yang jauh di sisi Allah menjadi yang terendah. Artinya menurunkan derajatmu. Seharusnya engkau dipuji di hadapan Allah, ternyata engkau merendahkan dirimu hanya pujian dari manusia. Dan supla itu kan bawah dia kan, min al-adwala. Yadul ulya khairu min yadis supla. Gitu dia kita lihat. Wahai haka tadabbar madahaka bisyaitan. Celaka engkau, renungkanlah bahwa engkau telah tertipu oleh syaitan, engkau telah dihancurkan oleh syaitan. Arad antarda bitazkiyatil abidi. Tujuan syaitan itu agar engkau ridho dengan pujian hamba-hambanya. Kaila takunan Allah zakiyan wala hamidan, agar engkau tidak lagi termasuk golongan orang yang suci dan terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa haka inna khairal ummati kanu ala. Ternyata redaksi terakhir ini. Celakalah engkau, sungguhnya generasi-generasi terbaik umat ini. Kanu, mereka idza baliya bil madhati ahadun buliya bil madhati ahadun minhum. Ketika salah satu di antara mereka diuji dengan pujian, sanjungan, karihadzalika wa aswasa'ahu, maka dia langsung membencinya dan menghindarinya. Wa mata wajada nafsahu sayyi'an istaghfarallaha wasta'adza bihi min syarri ma baliya bihi. Dan tatkala ia menemukan pada dirinya itu sesuatu yang kurang baik, maka langsung spontanitas beristighfar kepada Allah, kemudian berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan, ya, pujian tadi. Wa huwal madihu, yaitu orang yang memuji tadi. Ya. Mantap kali Bapak Ali. Astaghfirullah wa a'udzu minhu, siapa itu kan, laki-laki atau minha perempuan gitu. Wa min al-audati wa min al-audi ila al-madha, kemudian ia menjaga dirinya agar jangan sampai kembali senang terhadap pujian itu. Wasyaku alladhi wajadu min dzalika la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya ketika pada saat itu Rasulullah masih hidup, maka mereka mengadu kepada Rasulullah tentang hal sepertinya. Rasulullah berfirman, ini aku disanjung-sanjung kawan juga enggak layak, aku rasa enggak cocok. Maka pajak Rasul fa'amarahum bil istighfari wal isti'adzati min syarriha. Maka Rasulullah senantiasa merintahkan para sahabat untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah, dan berlindung dari keburukan ujian dan pujian tadi. Haulai ahdul fadli wat tuqa. Inilah kondisi karena orang-orang bertakwa, orang-orang diberikan Allah kemuliaan dan keutamaan. Wa ahlul madhati fil ardi wa was sama, dan orang-orang yang layak dipuji, ya, baik itu oleh penduduk bumi dan penduduk langit. Wa karihul madha, padahal mereka membenci pujian itu, padahal mereka layak dipuji. Kita kadang nggak layak gitu, tapi telinga mungkin bosok ketinggalan gajah jadi kan. Wa yardu bihal jahilu kana min ahliha. Orang-orang yang dungu kadang dia senang dipuji padahal dia nggak layak untuk dipuji. Wa ba'dun nasi min istihqaqiha, dan ia adalah termasuk orang yang tak layak untuk dipuji kan, jauh panggangan dari api, itu bahasa dia kan. Wa yaruddul jahilu ila rabbih, maka akhirnya orang bodoh tadi itu akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Faya'ridu alaihi ladbahu wa qadarahu. Kemudian nanti akan dipertunjukkanlah kepada dia, dipertontonkan, diperlihatkanlah dosa-dosa, kejorokan, keburukannya. Fayuhazil ladzi huwa ahluhu. Fayuhazil maka akan diperlihatkanlah bahwa dia tidak layak untuk dipuji, walaupun akhirnya Allah Subhanahu wa taala dengan maha keafuannya, kemaafannya, memaafkannya orang yang khilaf tadi kan.
Fata'arrad alaih dan bahwa kedarahu fa yuhazi. Apa yuhazi itu pula saya ini. Fa yuzaza ya. Bukan balasan Kang, jaza enggak. Iya bekas tapi nggak dapat deh kalau itu. Yujazi. Risiko ya. Iya resiko. Maka nanti akan diperlihatkanlah kepadanya, ya, ya, akan memberikan penghargaan ataupun menunjukkan kepadanya, ya, tentang dosa dan keburukannya, karena emang dia nggak pantas untuk pujian itu. Pertunjukkan. Kau semalam begini kan, sebenarnya kau begini, kata Allah. Kau bilang rupanya kau bi. Tapi wa ya'ful qadi fadlihi, akhirnya Allah Subhanahu wa taala tetap memaafkan dengan kemaha agungannya. Wata'su bi khiyaril ummah, maka jadikanlah orang-orang pilihan itu sebagai suri tauladan. Wala tarada bil madhati wala tata'arradu lil maqti, dan janganlah pernah engkau ridha dengan pujian dan sanjungan, dan jangan juga muncul rasa benci. Wajahidu anfusakum ala nafyi ma bulitum bihi, dan bersungguh-sungguhlah kalian untuk menghilangkan ujian dari senang pujian, ya, dengan rasa benci terhadap pujian itu, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang dapat petunjuk khiyarul ummah tadi kan. Ya. Wa hadza fadlun ma bainar rajulain. Inilah keutamaan percontohan dari dua orang lelaki. Ahaduhuma, ini akhirnya nih. Yaqrahu ayyumdaha wa huwa lil madhati ahlu. Satunya ada seseorang dia benci dipuji padahal ia layak untuk dipuji. Ya kan? Wal akhu yuhibbu ayyumdah wa huwa khairu mustawjibiha. Ada laki lain dia suka dipuji padahal ia tidak pantas dipuji. Jadi manalah kita? Artinya setidaknya yang di atas itulah. Kita kurang suka dipuji, walaupun kita mungkin layak dipuji. Jangan sampai kita suka dipuji sedangkan kita tidak pantas menerima pujian itu. Asimanallahu wa iyyakum min su'i birahmati. Semoga Allah menjaga kita dan kalian semuanya dari keburukan-keburukan berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, demikian lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga dapat kita pahami bersama. Yang baik datangnya dari Allah, yang buruk datangnya dari saya sendiri. Ketika ada kekhilafan, mari kita mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada pemirsa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Al-Ustaz Kajian Bisragar LCMHI yang telah menjelaskan paparan butiran-butiran hikmah dari kitab Al-Wasaya yang ditulis Imam Al-Muhasibi. Mudah-mudahan kita terhindar atas pujian, walaupun pujian itu ada dalam diri kita, karena Allah masih menutup segala kesalahan yang pernah kita lakukan. Makanya dalam pandangan manusia kita adalah orang yang baik. Walaupun dalam kitab ini tidak disebutkan, tapi ada ungkapan ulama Abu Atahiyah di kitab Adabud Dunya Waddin, "Laukana lil khotoya yarihul abtadu hannas wa lam yatajalasu." Seandainya dalam setiap dosa itu tercium bau dalam diri kita, terbongkarlah kita siapa sebenarnya di hadapan manusia, walam yatajalasu, dan mereka pun takkan menurut di samping kita. Mudah-mudahan saya dengan Tuhan Guru kita, Allah jaga setiap pujian yang kita terima, walau itu ada dalam diri kita, buanglah jauh-jauh. Karena dalam kitab ini disebut Imam Al-Muhasibi, yang layak dipuji itu Allah, ya kan? Tapi kadang-kadang yang memberi nikmat adalah Allah, tapi manusia yang banyak kita puji dan merasa kita yang terpuji, padahal segalanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.